Mic-nya. Oh ini. Ustaz, salaman dulu boleh? Siap. Masya Allah. Allahumma sholli ala Boleh pasang ini juga Pak Ustaz. Oke. Kita soalnya ada di YouTube. Oke. Masya Allah. Banyak banget. Bener ibu. Masya Allah kinclong bener wajahnya. Bisik-bisik ibu katanya kinclong. Ustaz. Ya Ustaz. Siap. Ustaz. Mic-nya yang mana, Bang? Ini. Ustaz. Ini aja nih. Iya. Siap. Cik. Boleh diangkat lagi dikit. Oh jangan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Mukarramun wal Muhkaramun yang kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para guru ngaji yang hadir, para ustadz dan ustadzah, juga para tokoh dan sesepuh masyarakat. Ini perumahan ya, betul Pak? Kafling Angkatan Laut. Sebelah mana lautnya Pak? Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Para pejabat setempat baik sipil, militer maupun dari kepolisian yang hadir, juga segenap panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan dan menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan setiap keringatnya Allah hitung jadi pahala dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah. Amin. Saya tanya, mau masuk surga? Mau. Kurang semangat. Mau masuk surga? Mau masuk surganya entar apa siang ini? Sabar. Udah makan belum? Nah, siang ini masuk surga mah kudu modal. Saya doain Bapak Ibu yang belum berangkat haji, belum ke tanah suci, Allah mudahkan jalannya untuk berangkat haji. Amin. Allah amin. Ada yang belum berangkat haji di sini? Ada. Angkat tangannya. Nah, semuanya. Saya juga keder yang mau berangkatin, siapa ini ya? Ada? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayakun. Yang datang siang ini mudah-mudahan semua hutang-hutangnya lunas. Amin. Ada yang punya hutang? Ada. Angkat tangan lagi. Malu. Haji penuh, hutang banyak ya. Saya mau kasih amalan supaya Allah memudahkan yang punya hutang biar lunas. Pasti ada jalan. Kun fayakun ya Allah. Amalan ini tolong nanti dibaca setiap habis sholat, cukup 2 kali. Berapa kali? 2. Habis subuh, habis zuhur, asar, maghrib, isya. Yang punya pulpen catat biar nggak lupa. Catat di handphone boleh, yang mau videoin boleh. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita hafalkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya paksain wa ya bayarin wa ya lunasin. Insyaallah lunas, Pak. Udah pakai HP. Orang ada video lagi. Ketahuan dah. Pak Ustadz bagaimana sih di prank? Saya kagak ngeprank. Saya lewat doa ini mau ngajak mikir. Bagaimana ngajak mikirnya? Bapak Ibu, saya punya utang. Misalnya kita semua ada utang, sanggutan, cicilan. Uangnya belum ada, kita nggak bayarin, emang belum ada uangnya. Tapi kalau sudah ada uangnya, maka harus lunas. Nggak punya hutang kalau nggak dibayarin, maka doanya ya bayarin. Punya utang, uangnya udah ada, agak dilunasin, lunas nggak? Agak. Maka doanya ya lunasin. Duitnya udah ada, utang nggak dibayar, kira-kira lunas nggak? Maka doanya ya bayarin. Jadi ini emang kalau masalah hutang hati-hati ya. Pernah di Damai Indonesia TV One, saya bersama Syekh Muhammad Jabir, adik tercinta dari Syekh Ali Jabir. Temanya khusus membahas hutang. Ngeri-ngeri sedep karena saya juga punya banyak hutang. Saya tanya, Syekh, kita meninggal, kira-kira di alam kubur langsung ditanya apa enggak? Belum, Ustaz. Ada hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam, mu'allaqah, terkatung-katung, bidainihi, dengan hutangnya, hatta yuqta anhu, sampai ada orang lain yang melunaskan baru bisa diproses. Ibu belanja ke Alfamaret, contoh, nyomot barang, dipegang, ada dibayar kagak? Kira-kira boleh keluar apa kagak? Begitu dah logikanya. Makanya jangan heran kalau ada orang meninggal, biasanya ada yang bilang itu, Pak Kiai, Bapak Ibu, kalau almarhum punya sangkutan hutang piutang, tolong dikabari ke keluarga almarhum, betul nggak? Makanya kan tadi saya ajarin, kalau ada uangnya ya paksain, kalau ada uangnya ya bayarin, kalau ada uangnya ya lunasin. Kenapa? Satu-satunya urusan dunia yang kebawa mati tidak lain adalah Bapak Ibu yang berbahagia, masalah utang udah nih kelar ya. Iya, iya. Kita mau bahas sekarang tentang kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya tanya, di atas ada orang juga ya? Iya. Nah, saya kata penampakan. Itu yang seragam hitam-hitam, seragam apaan, Bu? Majelis taklim. Masya Allah, udah lunas belum? Udah jawabnya jangan ngepel, Pak. Udah. Saya tanya Bapak Ibu semua, Nabi yang paling ganteng yang kita kenal, dari mulai belajar sejarah Islam TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai gini hari, Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yusuf Alaihissalam. Itu kalimat yang keduanya kudu ngikut, Yusuf alaihis. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ceramah di depan bocah-bocah SD. Memang salah saya sih. Saya pakai segala nanya. Saya tanya, adik-adik tahu Nabi yang paling ganteng? Tahu Pak Ustaz? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yusuf siapa deh? Yusuf Mansur. Kata ngeheng gitu.
Yusuf Mansur Kiai. Kalau Nabi Yusuf alaihis, Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan berikutnya, lebih tampan mana, lebih ganteng mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau jawabannya adalah Nabi Muhammad, tapi kenapa kok di buku sejarah nggak ditulis nama seorang Rasulullah? Tapi kenapa yang ditulis namanya Yusuf alaihissalam? Jawabannya ada di satu kitab, judulnya Insanul Kamil. Artinya adalah manusia sempurna. Kitab ini khusus membahas tentang kemuliaan akhlak seorang kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngarang kitabnya? Namanya beliau adalah Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kalau yang pernah belajar di pesantren pernahlah ketemu dengan kitab ini ya. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau seorang ulama besar dari kota Madinah Al-Munawwarah, sudah meninggal. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf, andai saja ada satu lingkaran, tahu lingkaran? Contoh, saya asli orang Betawi nih, Mbak. Betawi saya Betawi Perumpung. Tahu Perumpung, Bu? Basura, Gembrong. Tahu? Mester. Tahu ya? Jadi negara. Stasiun yang ada keretanya. Ngomong-ngomong tadi Pak, udah dapat berita belum tadi ini ya? Ibu mungkin lagi acara tadi ya? Iya. Ya Allah, di Gembrong itu sekarang Pak, Masya Allah, baru kejadian ada tembak-tembakan. Tembak-tembakan, mobil-mobilan. Serius banget lagi dah. Kalau kata orang Betawi, ibu kenal nggak yang namanya tampah? Kalau ada nenek-nenek mau ngisain beras dari kutunya pakai alat namanya, orang sini bilangnya sama. Masih ada tampah di sini? Mana? Oh di rumah ya. Kali ngaji bawa tampah. Ini tampah satu lingkaran. Kitab itu menjelaskan ini tampah dibagi 3. 50%, 25%-nya 2. Paham? Dibagi 3. 50%, yang setengahnya dibagi 2 lagi. 25%, 25%. Iya. 50% yang pertama itulah jatah ganteng dan tampan yang Allah kasih untuk seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50%. 25% yang pertama itu jatah ganteng yang Allah kasih kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti secara persentase nilai angka lebih besar mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar kita bahas. 25% yang terakhir, paham? Ya. Itulah ganteng dan tampan yang Allah bagi-bagi ke seluruh laki-laki yang ada di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Ke seluruh laki-laki. Masya Allah. Konon malaikat pertama kali bagi-bagiin ganteng turunnya di semenanjung Arab. Makanya laki-laki orang sono nggak usah pakai ditanya, ada hidung mancung, badan putih, rambut ikal, tinggi, badan berbulu. Ajib. Malaikat pertama bagiin ganteng di Arab, sisanya baru malaikat turun di Duren Sawit. Ya, makanya begini dah jogeran kita. Ya namanya sisaan ya. Nah, kalau istilah kopi mah paling bawah namanya Ampas. Ampas. Dibuang kasihan, dibuyur pahit. Kita diampas.
Oke, kita bahas dulu Nabi Yusuf alaihis Salah. Nabi Yusuf dulu tinggalnya di Mesir, Pak. Mesir ini, saya datang ke Mesir tahun 99. Masuk Kairo, saya kuliah 4 tahun, 2003 saya pulang. Selama saya 4 tahun kuliah di Al-Azhar, saya lihat langsung dengan mata kepala, emang di sono betul-betul lakinya ganteng-ganteng, perempuan-perempuannya Masya Allah bening-bening. Karena dulu pernah dijajah sama Prancis, jadi ada asimilasi perkawinan silang antara orang-orang Prancis dengan orang-orang Mesir. Masya Allah, perempuannya bening-bening, Pak. Itu saking beningnya, Pak, kalau minum Fanta kelihatan kemarin. Lebay. Kuliah di sana kan tiap semester kudu ngafalin 2 juz syaratnya tuh. Jadi tiap kita kuliah naik bis bawa Quran dan ngapalin. Suatu saat ada tempat namanya Abbas Sa'ad, tempat saya naik bis di halte tunggunya berdua sama teman saya. Musim panas. Nah kalau musim panas kan di sana orang baju tipis banget. Yang perempuan itu Masya Allah udah gitu lewat ketiga-tigaan tuh ABG ke ABG orang sana kan bongsor itu. Nungguin taksi, pas pisan berhentinya depan saya. Saat dimegang Quran tuh perempuan ngadep ke sono nungguin taksi, yang tengah segala dompetnya pakai jatuh, dan nunduk dia ke bawah. Dan ambil untuk ke bawah, iya, itu kelihatan celengan. Ya kita lagi megang Quran serba salah, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Dan namanya musim panas, di sana perempuan pakai bajunya ya Allah, pokoknya asal ada yang lewat semua perempuan Mesir, seksi, buaheno, goto, geboy, asoy, denok, dohai. Semua muanya diborong sama dia tuh perempuan Mesir. Udah gitu nggak sedikit Bu, di sana pada pakai celana pendek semua lagi. Ya ilaha illallah, pakai celana Hawaii. Nggak gaul. Kalau celana Hawaii di bawah dengkul, kalau celana Wahai di atas dengkul. Ntar naikkan lagi namanya celana aduhai. Ntar naikkan lagi ke atas namanya celana hai. Nabi Yusuf ganteng, laki-laki tertampan di kota Mesir pada zamannya. Saat itu ada perempuan yang paling cantik, namanya Siti Zulaikha, yang pada akhirnya dipersunting oleh Nabi Yusuf alaihis. Nama aslinya bahasa Arabnya Siti Zulaikha, masuk ke duren sawit jadi Zulaiha, tinggal di kontrakan jadi Juleha. Pagi-pagi udah tua dagang nasi uduk dipanggilnya empok. Ada di sini Poeha. Ya kalau ada apes kan tuh Poeha. Siti Zuleha punya besti banyak nih ceritanya nih. Dia ngomong sama besti-bestinya, besti. Lu pada tahu nggak? Di rumah gua ada budak laki-laki ganteng namanya Yusuf. Kata tuh besti, laki-laki ganteng mah banyak di Mesir, ini yang paling ganteng. Gua belum pernah lihat laki-laki yang jogrokannya model begini, paham jogrokan? Yang tongkrongannya model begini, baru Yusuf doang. Makanya lo gak percaya, besok pada main di rumah gua. Tahu sendiri emak-emak ya. Asal mau lihat laki-laki ganteng juga, bulan menornya blason yang kanan merah, yang kiri biru. Udah gitu lipstick campur warna merah tua sama pink, jadinya abu-abu. Berangkat ke rumah Yusuf alaihissalam.
Kata Siti Zuleha, lo pada duduk yang benar, tungguin Yusuf keluar. Sambil nunggu nih, gue kasih apel atu, pisau atu. Tertulislah itu di Al-Quran. Masing-masing dikasih apel satu, pisau. Sambil ngobrol-ngobrol dah tuh, ngegosip. Biasa pak, mak-mak nggak boleh kongko, siapa aja diomongin. Lagi ngegosip enak-enak, tiba-tiba seorang Yusuf keluar. Orangnya belum keluar, wanginya udah keluar-keluar. Itu perempuan semua terkesima, terperanjat, takjub. Bahkan itu ada satu di antara besti-besti yang sampai takjubnya dia sampai mangap. Masya Allah, udah mangap ngiler lagi. Nggak sadar saking takjub melihat Nabi Yusuf alaihissalam yang diiris-iris bukan lagi apel tapi apa? Tangannya, jari jemarinya. Hada min fadli Rabbi, ciptaan Allah. Masya Allah. Besok kira-kira jam 10 pagi ibu-ibu pada berbaris di depan pagar Masjid Al-Hikmah ya. Yang rapi, yang cakep, saya siapin apel atu, pisau atu. Kalau di kampung sini ada yang namanya Yusuf, ada Yusuf di sini. Kalau ada, nah ini ada nih, bang. Besok emak-emak pada mau baris bang. Ya, abang lewat depan emak-emak. Saya tanya, ibu-ibu udah dandan, cakep, rapi, megang pisau sama apel. Yang lewat Yusuf orang sini. Kira-kira yang dipotong apelnya apa Yusufnya? Siap-siap dah bang ya. Kata Bang Yusuf, tahu gitu bapak nunjuk kan. Oke. Lalu Syekh Muhammad bin Alawi beliau menjelaskan kenapa kok yang ditulis Nabi Yusuf alaihissalam Nabi yang paling tampan. Karena masing-masing Nabi Muhammad, Nabi Yusuf wajahnya ditutup oleh 10 tirai. Berapa tirai? 10. Nabi Muhammad 10, 1, 2, 3 sampai 10. Nabi Yusuf 10, 1, 2, 3, 4 terus 10, 10. Perbedaannya Nabi Yusuf ketika di dunia semua tirainya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tampaklah seluruh kegantengan dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Siapapun manusia, wanita bisa menikmati karena Allah mengangkat semua tirainya. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tirai yang menutupi wajah beliau di dunia Allah buka hanya 1 saja. Sisanya berapa pak? 9. Kapan Allah akan buka sisa 9 tirai? Nanti di padang mahsyar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baru 1 dibuka aja ya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ustaz, siapa nanti orang-orang yang bisa melihat wajah Rasulullah? Bapak Ibu, kitab itu menjelaskan di saat nanti 9 tirai dibuka, matahari tidak berani mengeluarkan sinarnya, rembulan mengumpat tidak tahu adanya di mana. Kenapa? Malu dengan indahnya wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang berebut ingin melihat wajah beliau. Siapa di antara sekian banyak golongan yang dikasih kesempatan melihat wajah beliau? Istri yang menghormati suami dan suami yang memuliakan istri. Mumpung lagi ada laki bini ya, poinnya banyak, saya ambil yang ini aja dah. Yang laki memuliakan istri, istri menghormati suami. Sebenarnya mah jadi perempuan ibu udah menang banyak bu. Pak Ustadz, kenapa sih dalam agama Islam perempuan kalau sholat disuruh di belakang? Betul nggak Pak? Semua mazhab udah sepakat dalam kajian fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, perempuan belakang.
bukan supaya ibu terbelakang, tidak. Laki-laki yang di depan mau bilang, Bu, di belakang, biar kami laki-laki yang melindungi ibu-ibu semua. Itu maksudnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada yang ngaku-ngaku syekh, ibu-ibu suruh sholat sebaris sama laki-laki. Ditanya mazhabnya apa, mazhab Soekarno. Betul nggak? Khutbah Jumat pakai segala perempuan naik ke mimbar. Udah dah, nggak usah kita sebut nama pesantrennya ya, Zaitun. Buat belajar ilmu agama mah kudu jelas sanadnya Pak, jangan main nyebut-nyebut doang. Zaman sekarang banyak orang pinter kagak bener. Mending mana Bu, orang pinter kagak bener apa orang bener kagak pinter? Nah lu keder lu. Pinter kagak bener, bener kagak pinter, mending yang mana? Mending orang bener walaupun gak pinter. Tukang parkir kagak sekolah tapi dia sopan, jaga sholat, jaga puasa sunnah, ini bener walaupun gak pinter, daripada orang pinter kagak bener, pinter doang kagak berakhlak, akhirnya pinterin orang. Betul? Ibu pilih mana? Pilih lagi minyak kontak cap babi apa minyak babi cap kontak? Nah udah kepuyang betul. Mana yang halal? Minyak ontak cap babi apa minyak babi cap ontak? Minyak onta cap babi. Yang halal minyak ontak cap, gambarnya doang babi, isinya ontak. Minyak ontak, apa isinya ontak? Siapa perempuan yang menghormati suami? Waduh perempuan dah. Ini kalau ngomongin bab perempuan bab ribet. Makanya suami Pak, kita kalau ngeladenin mak-mak marah sama aja, kalau bakal ada menangnya. Betul nggak Bu? Betul. Makanya ada istilah the power of mak-mak. Ini perempuan, Masya Allah dibilang makhluk hebat tapi aneh. Perempuan dibilang makhluk aneh tapi hebat. Dibikinnya dari tulang rusuk, dilurusin kagak bisa, dibengkokin patah. Perasaannya lembut, hatinya halus. Makanya perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Makanya Bu, mendingan kita berantem sama kuntilanak daripada bunuh sendiri. Iya. Nah kuntilanak kita bacain ayat kursi kelar. Dia kita lempar pakai kursi masuk bacot aja. Oh, perempuan enak jadi perempuan, laki-laki sehat, kagak ada yang sakit. Nganggur di rumah aja, pahala apa dosa? Dosa Pak, wajib cari nafkah. Perempuan badan sehat, badan kagak ada yang sakit, di rumah aja ngurus suami sama anak-anak, dosa apa pahala? Pahala. Pahala. Padahal mah yang dikerjain ringan-ringan, kita kepanasan. Tuh perempuan yang dikerjain di rumah cuma 3 tempat, dapur, sumur, apa? Dapur. Yang paling enak ibu urus yang mana? Polos banget ya. Nenek-nenek semua. Yang model begini Pak asal ditarik juga berbet nih. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ambil satu kitab lagi. Ini walaupun ada anak kecil, saya tetap pakai bahasa kitabnya supaya kajiannya tetap terhormat dan mulia. Ada satu kitab namanya Adabun Nisa, akhlak seorang istri kepada suami. Ayyum mamra'ati, perempuan kalau udah punya suami, farashat li zawjiha, dia menyiapkan kasur dan spray untuk suaminya. Dia pakai minyak wangi yang paling wangi 17 rupa. Dia pakai baju yang paling disukai sama suaminya. Dan dia menawarkan diri pada suaminya. Paham gak nih menawarkan diri? Bu, paham? Menawarkan diri ngerti ya?
bocah bodo amat dah. Dan dia menawarkan daripada suaminya, maka pahala istri dan suami itu seperti ziarah Mekah dan Madinah. Anaknya teriak, ikutkan ayah. Lagi ngaji begini, kiai ngejelasin, ada suami istri yang ngedengerin. Pulang tuh laki bini habis ngaji, paham ilmunya. Pulang ke rumah, tidur. Jam 12 malam, lakinya dicolek-colek sama bininya. Ayang beb. Apa neng? Ayang udah tidur, belum? Ngantuk nggak? Kagak. Anterin mama yuk. Jam segini lo mau kemana? Anterin mama ziarah Mekah Madinah yuk. Apa kata lakinya lo pakai mikir? Gasken. Mah, urusan ziarah begini jangankan Mekah Madinah, sampai Mesir gua anterin lu. Jam 12 ceritanya kelar dan nih ya, wisata ziarah pertama, paham gak nih maksudnya wisata ziarah? Paham. Pulang dari Mekah Madinah. Jam 3 suaminya nyolek lagi, papa ziarah lagi yuk. Lakinya masih setengah semangat nih. Kata lakinya, tahu begini neng, kita nggak usah pulang, mending nginep di Mekah. Belanda tuh wisata ziarah ke udah hafal banget tuh. Mau azan 10 menit lagi dicolek lagi pulangnya. Apa? Yuk ziarah lagi. Papanya bangun garuk-garuk kepala, neng gua ogah, apa pak pesawat gua rusak. Ya pesawat mah banyak dipakai terbang juga jebol, betul nggak? Lah semalaman bolak-balik Mekah Madinah di ekspor. Masya Allah. Nih kata bapak-bapak kayak ngaji begini gue demen nih. Bahkan ibu dalam kitab itu dijelaskan kembali, biti binafsiha, kalau seorang istri berakhlak pada suami, menawarkan diri ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak mengerjakan apapun demi pada suaminya itu, apa kata kitab itu? Fa'aqtoha sawaba, maka Allah memberikan pahala mi'atai hijjatin wa umratin, seperti dia umroh dan haji 200 kali. Ada bisik banget ibu-ibu. Cuman jangan mentang-mentang. Ini hari apa nih? Kamis. Wah pas banget. Dan malam apa? Ya belum ada ziarah dah. Cuma jangan ntar habis ziarah malam Jumat habis subuh ibu langsung update status di Instagram. Alhamdulillah semalam berangkat haji. Begitu indah kitab ini memuliakan wanita, paham bu ya? Begitu dahsyat pahalanya. Bahkan kata kitab ini, biti binafsiha, kalau ada perempuan ikhlas, laki-laki pulang kerja masih berkeringat, belum mandi, belum kena handuk, tiba-tiba itu istri ngasih kejutan dengan tiba-tiba si istri mencium suaminya, maka istri itu mendapatkan pahala sama seperti hatam Quran 12 kali. Adalah kaki-kaki hilang lagi. Kata
Hati-hati ini Pak, begini gue temen. Tenang aja Pak, pokoknya Papa ntar pulang dari sini sama bini direjek aja. Emang begitu Pak Ustadz pahalanya? Ini saking Allah dan Rasulnya memuliakan wanita itu. Maka ibu kalau mau lihat wajah baginda Rasulullah udah nggak usah puyeng. Hormati suami kita Pak, muliakan istri. Perempuan memang udah begitu Pak, sekarang pabriknya. Jangan diladenin, kita yang puyeng. Jangankan kita, ada bini cerewet dibuang ke sumur, itu jin yang udah 400 tahun keluar dari sumur. Budek dia dari emak-emak cerewet. Tuh ya, udah Pak, kita mah diem aja. Emang di perempuan udah sekarang pabriknya udah gak bisa diganggu-gugat, di custom gak bisa udah biarin aja. Makanya hebat laki-laki yang bisa menaklukkan istrinya, hebat. Laki-laki yang punya istri sampai 4 maka julukannya Superman. Yang istrinya 3 Powerman. Yang istrinya 2 Gentleman. Yang istrinya cuma 1 Saya nanya, weh, ibu punya suami pengen Superman, Powerman, Gentleman, apa cemen? Gila cemen. Sama gua. Emang makanya ada istilah laki-laki nih kalau lagi bercanda urusan gitu, ya Allah Ustaz, kita mah mendingan minta maaf daripada minta izin Ustaz. Bini mana yang bisa ngizinin suaminya kawin lagi, mending minta maaf, mau diapain kejadian. Betul nggak Pak? Kata bapak-bapak, nah ilmu baru nih. Ya Allah Pak, siapa yang memuliakan istri satu tapi dia berikan yang terbaik, Masya Allah, Allah bahagiakan dunia akhirat. Satu aja nggak ada habisnya Pak. Betul nggak lo? Ya Allah, satu aja kita udah udah kita. Bu, hormati suami. Jadi Masya Allah, begitu indah agama kita mengatur semuanya diatur. Nah, bagaimana seorang suami ketika pengen ibadah dengan istri, ibadah mahdoh, sholat, terutama dengan anak-anak, makanya Pak, kita suami benerin bacaan Al-Quran kita. Kita ini imam, tu anfusakum wa ahlikum naro. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita bakal ditanya entar pertanggungjawaban kita di dunia. Ini kita udah jadi imam tiap maghrib sama isya di rumah, surat langganan habis Al-Fatihah 3 kul. Betul nggak Bu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekalinya baca Al-Kafirun keder nggak nemu ujungnya. Wala antum abidun nama abid, wala ana abidun wala. Ada suami, ya Allah, mau sholat maghrib malu dibully sama anaknya, papa pulang udah ketebak. Walatolin, amin. Lihat dah, pasti lagi. Kemalu papanya, dia belajar ngaji gitu surat pendek. Inna a'toina kan pendek ya. Jadi imam dari sholat maghrib, walatolin, amin. Kata anaknya, pulang lagi. Dalam hati bapaknya, enggak, gue ingat. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa. Inna agak nemu Pak sambungannya. Inna ini curiga. Inna mana nih? Inna agak nemu Pak, anaknya gedok lama banget dia maju anaknya. Innalillahi. Jadi baca lagi sama dia, innalillahi wa inna ilaihi.
Oh, laki-laki, Pak, kita nih imam. Ibu punya suami, ibu bikin salah di dunia, bikin dosa, yang tanggung jawab siapa? Suami. Kita, Pak, urusan akhirat berat. Ibu punya suami yang bikin dosa di dunia, suami yang tanggung jawab siapa? Suami. Kita lagi, Pak. Tapi kalau urusan dunia, suami, istri, yang banting tulang siapa? Suami. Yang peras keringat siapa? Suami. Yang cari duit siapa? Suami. Yang habisin duit? Istri. Bagaimana agak enak, Pak? Perempuan itu, Pak, fitrahnya suka sama perhiasan. Itu udah harga mati. Dia demen dah sama perhiasan. Makanya, Pak, kalau istri kita mau tenang, jiwanya lembut, dia jaga rumah, ngurus anak-anak, gampang, udah caranya. Beliin tuh kalung emas 4 kilo, gelang tangan masing-masing 2 kilo, gelang kaki masing-masing 3 kilo. Saya jamin bininya di rumah diem. Kenapa? Keberatan. Emang udah demennya dia mah. Nih, ibu lebih marah sama suami. Yang ibu pengen dapat dari suami apa? Jawab yang jujur, jangan ada dusta antara kita ya. Dimanja, disayang, apa dikasih duit? Saya harap jawabannya bukan yang itu, Pak. Coba saya pastiin lagi, dimanja, disayang, apa dikasih duit? Agak berubah. Saya pastiin lagi, yang namanya perempuan matre boleh apa enggak? Wah, benar. Benar. Saya mah kalau bini saya model begini, Pak, satu bertambah. Sama apa Ustaz? Sama kuota 5 giga. Bapak Ibu yang berbahagia, itu satu di antara 7 golongan yang akan diperlihatkan indahnya wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, berumah tangga itu adalah ibadah. Apa kaitannya dengan maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya kita suami bisa mencontoh kemuliaan akhlak Rasul. Makanya lihat Rasul kalau udah manggil istri tercinta, nggak pernah namanya doang. Dipanggilnya apa? Ya Humairah. Artinya apa, Bu? Yang kemerah-merahan diambil dari kalimat ahmar. Ahmar artinya merah, Humairah artinya yang kemerah-merahan. Sejarah mencatat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haidar, dipanggil Aisyah ya Humairah karena memang merah pipinya udah dari sononya kayak apel mengkel. Makanya karena pipinya merah, apalagi kalau Aisyah lagi malu-malu tambah merah, Rasulullah gemes sampai dipanggil ya Humairah. Kalau ada orang sini pipinya merah, ini ada 2 kemungkinan nih, Pak. Kalau nggak habis digampar lakinya, jangan-jangan dikaki debt kolektor agak bayar-bayar. Indah, Masya Allah, indah. Lalu ini apa itu, berapa ya? Oke, 1 lagi, 7, 1 lagi. Yang 5-nya kenapa saya nggak bahas, sengaja supaya ntar saya diundang lagi kemari. To be continued ya. Yang 1 lagi di antara 7, 1 sudah kita bahas, siapa yang kedua yang bisa melihat wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia orang yang selalu memelihara sholat dan memperbaiki sholatnya. Makanya Pak, di umur kita yang segini kalau bisa kita benerin bacaan sholat kita ya, termasuk saya. Rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, belum nanti iktidalnya rabbana lakal hamdu mil'us samawati
wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min. Kenapa kita disuruh sholat? Jelas konsepnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat harusnya kita tercegah dari perbuatan keji dan banyak nggak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Banyak nggak? Ada di sini orangnya? Mana angkat tangan? Banyak nggak suami yang sholatnya rajin, berjamaah, tahajudnya rajin, tapi marah-marah sama istri juga rajin? Banyak nggak? Kalau suami-suami di sini mah orang-orang soleh. Ini saya lagi ngomongin teman-teman saya di Gembrong, Pak. Emang laki-laki di sana begitu, sholat rajin, marah-marah sama bini rajin. Tapi sih saya cek di kelurahan, ternyata mereka pindahan dari sini. Sama aja. Fungsi sholat apa Bu? Nggak usah bahas dah. Nih saya pernah bahas bab sholat sampai 40 menit. Kenapa kita iktidal? Kenapa bacaannya seperti itu? Kenapa ada ruku? Saya cuma mau bahas gerakan terakhir aja dah. Salam. Nengoknya kemana? Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mau bilang sama kita. Kalau habis sholat jangan lupa tuh lihat sebelah kanan, ada anak yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu, santunin biar sholatnya sempurna. Tuh lihat sebelah kiri, ya Allah, ada janda tua, ada suaminya udah lama, nafkahin. Tuh sebelah sana banyak janda muda. Yang tua lain yang muda dipanikan. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, itulah fungsi sholat. Oh ini banyak. Kenapa kita Allahu Akbar pasrah? Kenapa tangan kanan di depan? Karena kita harus mendahulukan kebaikan dimanapun. Itu banyak filosofi dalam setiap gerakan salam. Kita tidak bahas itu. Yang kita bahas, yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu yang punya suami, hormati suami. Kita yang ada istri, Pak, muliakan istri. Tapi memang perempuan ini dahsyat. Saya setiap kali melihat ada perempuan suaminya meninggal, menangis, Pak, menggerung-gerung. Perempuan itu air matanya air mata bidadari, Pak. Makanya jarang perempuan suaminya wafat bisa langsung dinikahi lagi. Dia susah move on, Pak. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun nggak bisa pindah ke lain hati. Air mata bidadari. Tapi kalau ada laki-laki bininya mati, nangis ya nangis, air mata yang keluar. Seminggu udah kawin lagi. Berarti air matanya air mata. Jangan menarik sini. Maksudnya air matanya air mata, buayanya buaya. Ngomong bener meningkat. Ya begitu dah laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka udah ibu nggak usah pusing, banyak-banyak bersyukur, hormati suami, kita jaga istri, jaga anak-anak, fokus ibadah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kumpulin bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa sekarang kita hidup di dunia. Duit bukan segalanya di dunia, tapi di dunia segalanya harus dibeli pakai. Ada fulus mulus, nggak ada fulus mansus. Makanya rezeki jangan cuma diartiin ini apa nih? Jari ibu. Rezeki itu luas ya, semua yang ada di kita adalah rezeki. Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama di kajian ini. Saya dari sini harus berangkat ke arah Cirebon, Pak. Jadi izin, saya nggak bisa lama-lama, mungkin sekitar 2-3 jam ya, harus berangkat ke sana. Jadi izinkan saya untuk tidak berlama-lama, Bapak Ibu. Saya mau langsung berangkat lagi ke Cirebon. Mari sama-sama kita duduk kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah.
hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para ulama, mohon maaf lahir batin, tidak ada maksud, tidak menghormati, tidak memuliakan. Izin kami langsung berangkat ke acara berikutnya karena waktu yang sudah agak sempit. Salam untuk keluarga. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zaki, jazakallah khair. Izin Mas. Saya langsung pamit ya. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga lancar perjalanannya Pak Ustadz sampai Cirebon. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan berakhirnya kajian dan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza, maka berakhir juga acara Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Terima kasih atas segala kehadiran dan juga kedatangan Bapak Ibu semua di Masjid Al-Hikmah ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.